Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bu Maisyana MPDI beserta teman-teman kelas B1 TPR. Saya di sini sebagai pembuka acara dalam presentasi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang bertema identitas nasional yang disusun oleh Suci Irmawati dan Muhammad Syafiq. Langsung saja, latar belakang. Pada akhirnya manusia hidup secara berkelompok-kelompok. Manusia dalam bersekutu atau berkelompok akan membentuk suatu organisasi yang berusaha mengatur dan mengarahkan tercapainya tujuan hidup yang besar, dimulai dari lingkungan terkecil sampai pada lingkungan terbesar. Selanjutnya, mereka membentuk kelompok lebih besar lagi seperti suku, masyarakat, dan bangsa. Kemudian mereka hidup secara bernegara. Next. Pengertian identitas nasional. Kata identitas nasional berasal dari kata identity, berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan kata nasional menunjukkan pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi identitas nasional tadi adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Menurut para ahli, menurut Koenta Wibisono pada tahun 2005, pengertian identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dan dalam kehidupannya. Identitas nasional merupakan suatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Indikator identitas nasional. Yang pertama, pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat seperti adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan. Yang kedua adalah lambang-lambang yang mencari ciri bangsa dan negara, contoh bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yaitu bangunan, peralatan manusia, dan teknologi-teknologi yang canggih. Yang keempat adalah tujuan dari identitas nasional adalah tujuan yang dicapai suatu bangsa itu adalah budaya unggul, prestasi di bidang tertentu. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama itu adalah suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lain yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa, kurang lebih ada 360 suku atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bahasa. Yang kedua adalah agama. Agama Indonesia dikenal sebagai bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Karena apa? Karena Indonesia itu ada agama yang sangat banyak. Seperti misal agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik. Dari beberapa agama bisa menjadi satu, itu yang menjadikan ciri khas Indonesia menjadi negara yang agamis selain negara maritim. Yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk yang sosial. Yang keempat adalah bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Karena di Indonesia itu ada beberapa bahasa. Seperti misal bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Madura,
dan lain sebagainya. Indonesia mempunyai banyak bahasa sehingga Indonesia memiliki julukan berbeda-beda, seperti dijuluki negara yang agamis, negara maritim, negara banyak bahasa. Intinya Indonesia itu memiliki julukan banyak sekali. Next. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Suci Irmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Irmawati dari Prodi TP. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Muhammad Syafiq, yang berjudul Identitas Nasional. Hakikat identitas nasional, kita sebagai bangsa dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas. Nasionalisme dan konsep turunannya. 1. Negara bangsa. Suatu negara dikatakan telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara modern jika setidaknya memenuhi syarat pokok selain faktor kewilayahan dan penduduk yang merupakan modal sebuah bangsa sebelum menjadi sebuah negara. Warga negara. Menurut bab 9 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 3. Warga negara Pancasila. Sehari setelah Indonesia merdeka, terjadi perdebatan serius tentang dasar negara Indonesia merdeka. Perdebatan panjang di BPUPKI yang terjadi sebelum kemerdekaan tentang dasar negara antara kelompok Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dan golongan nasionalis. Keterkaitan integrasi dan globalisasi. Integrasi nasional adalah penyatuan bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh. Dan era globalisasi merupakan era yang penuh dengan kemauan dan persaingan. Sedangkan identitas nasional sebuah bangsa merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memperkenalkan sebuah bangsa atau negara di mata dunia. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah ciri-ciri tanda-tanda jati diri atau keadaan khusus yang dimiliki suatu bangsa yang identitas itu berasal dari bangsa itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.